Selamat datang di channel Tutorialin. Bagi teman-teman yang baru mampir ataupun baru join di channel ini, saya ucapkan welcome. Terima kasih sudah sempatkan mampir di channel saya. Di channel ini saya banyak membahas tentang Microsoft Excel, Microsoft Word, serta tips and trick ya. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting buat teman-teman pengusaha yang memiliki toko, memiliki coffee shop, ataupun memiliki toko elektronik, ataupun yang lain sebagainya, yang di lokasinya teman-teman itu terdapat pembayaran non tunai, baik itu menggunakan edisi ataupun menggunakan QRIS. Nah, saya akan bercerita sedikit. Jadi seringkali kan kita mampir ke toko gitu kan, ketika kita bertransaksi dengan e-wallet maupun edisi, itu kan sisi toko terkadang itu memberikan charge-nya itu kepada customer ya. Charge itu MDR lah ya. Jadi misalkan saya belanja di toko A, terus si kasirnya itu bilang, "Pak, ini kena charge ya Pak," seperti itu ya. Kenapa itu terjadi? Mungkin satu itu karena margin keuntungan dari sisi toko tersebut memang sudah sangat minim, sehingga kalau misalkan toko dikenai charge juga, itu akan semakin memperkecil margin keuntungannya. Yang kedua, biasanya sisi toko kalau misalkan itu kayak sekelas rumah sakit ataupun yang diaudit oleh pemerintah, itu memang diharuskan nota yang keluar itu uang yang masuk rekening itu harus sesuai dengan nota yang tertulis. Jadi kalau misalkan itu beda Rp3 ataupun Rp4 saja, itu nanti diaudit sama pihak yang berwenang. Biasa ini di sekelas rumah sakit ataupun di sekelas kayak perhotelan juga seperti itu. Jadi harus sesuai nominalnya. Nah, saya akan membuatkan rumus ya. Saya akan membuat simulasi dulu ya, simulasi. Simulasinya gini, ketika kita menggunakan kalkulator yang ada di HP ataupun yang di komputer ya, ketika kita bertransaksi misalkan 100.000 ya, kita tulis 100.000 seperti ini, kita tambahkan dengan misalkan dia pakainya QRIS. QRIS itu kan MDR-nya sesuai dengan ketentuan pemerintah itu saat ini kalau normalnya itu di angka 0,7 ya, 0,7%. Kita tambahkan ya, jadi kita tambahkan 0,7%, jadinya Rp700. Harusnya kan yang digesek itu Rp107. Coba nanti kita bedakan ketika kita menggunakan rumus yang kita buat ini, agar tidak ada selisih nominal desimal di belakangnya ya. Karena walaupun selisih cuma Rp3 atau Rp4, kalau memang itu diaudit, itu akan menjadi permasalahan yang besar seperti itu. Ataupun mungkin karena margin nominalnya besar banget, kalau misalkan tidak dikalkulasi dengan nominal yang pas, malah itu akan mengurangi marginnya cukup gede juga. Oke, ini saya sudah bikin simulasi ya. Jadi kalau kita transaksi 100.000 ditambahkan dengan MDR yang dari 0,7% yang ini, itu nanti hasilnya jadi 100.700. Oke, kita langsung saja ke layar Excel-nya. Jadi di sini saya sudah membuat, kalau yang di atas ini sudah standar lah, misalkan kalkulator kasir input transaksi non tunai. Nah, yang di bawahnya adalah input nominal di nota. Jadi nanti di sini kita input nominal yang ada di notanya ataupun sesuai bill-nya. Terus yang di sini adalah metode pembayaran. Nanti kita akan bikin drop list di sini ya. Terus nanti di sini adalah input ya, nominal yang harus diinput, entah itu di edisinya ataupun e-wallet di HP yang terdapat e-walletnya ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita bikin drop listnya dulu. Cara bikin drop list ini sebenarnya simple, tinggal teman-teman klik di bagian sel yang mau dibikin drop list, terus teman-teman masuk ke data, terus masuk lagi ke bagian data validation, terus diklik data validationnya, terus teman-teman masuk ke bagian allow-nya, ini dirubah ke bagian list ya, terus di source-nya ini diklik ya, terus teman-teman blok nih yang mau dijadikan list mana aja ya. Misalkan saya mau jadikan list semuanya, terus ini kita oke. Otomatis di sini nanti akan terbuat list untuk metode pembayarannya seperti itu. Langkah kedua ya, jadi langkah kedua ini saya sudah bikinkan simulasi untuk MDR-nya ya. Simulasi MDR di sini adalah ada
debit bank on us. On us itu adalah bank penerbit kartu, misalkan ya, misalkan ini adalah bank BRI. Jadi kalau misalkan on us itu adalah debitnya bank BRI-nya. Sedangkan kalau off us itu adalah debit bank selain bank BRI-nya. Ya, bedanya seperti itu. Kalau on itu adalah penerbit bank tersebut, kalau off itu berarti bukan bank tersebut. Oke. Kalau kartu kredit juga sama. Kalau on us, misalkan sini on us-nya on us Mandiri, berarti dia adalah kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank mandirinya. Kalau off us-nya kartu kredit yang dikeluarkan oleh selain bank mandiri. Nah, kalau QRIS ini global ya, mau itu pakai e-wallet apapun, link aja, OVO, Shopee, dan GoPay, dan lain-lain itu sama aja. Terus untuk yang di bawahnya adalah Imani. Iman itu keluarannya Bank Mandiri, itu Flash itu BCA, Berisi juga ada. Itu, nah ini saya sudah buatkan simulasinya di sini, misalkan MDR-nya untuk debit on us-nya itu 0,15, debit bank lainnya 1%, kartu kredit 1,8 yang on us, yang off us 1,8, QRIS-nya 0,7 sama Imani-nya 0,5. Ini simulasi saja, nanti tinggal disesuaikan dengan memang MDR ataupun cas yang memang ada di toko teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal di sini. Jadi 100 dikurangi dengan 0,15. Kita bisa pakai kalkulator ya. Di sini teman-teman tinggal ikuti saja ya. 100 dikurangi 0,15. Oke, hasilnya berapa? 99,85. Kita masukkan sini 99,85. Oke. Terus yang sini berarti kalau dikurangi 1 berarti 99. Terus yang di sini kalau dikurangi 1,8 ya itu berapa coba? 100 dikurangi 1,8. Oke, jadinya 98,2. 98,2. Yang di bawahnya misalkan sama ya, kita tinggal kontrol D. Yang di bawahnya ini dikurangi 0,7 ya. Kita lupa lagi 100 dikurangi 0,7. Oke, 99,3, 99,3. Oke, yang di bawahnya ini dikurangi 0,5. 100 kita kurangi 0,5. Oke, jadinya 99,5. Oke, sampai sini kita tinggal nanti membaginya lagi dengan 100. Jadi kita masuk ke formula barnya, kita masukkan sama dengan, terus kita bagi 100 yang ini kita bagi semua sampai ke bawah ya. Kita bagi semua sampai ke bawah. Seperti ini. Semuanya pokoknya kita bagi. Oke, yang ini juga sama. Oke, dua lagi. Satu lagi. Oke, ini tahap awal. Tahap kedua, setelah itu kita bikin apa? Kita bikin namanya VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Ya, seperti ini kita klik 2 kali. Untuk lookup value-nya adalah yang di metode pembayaran ini, yang drop list-nya ini kita klik ya. Terus kita koma. Terus untuk tabel array-nya, teman-teman blok di bagian kolom ataupun sel I2 sampai dengan J7 ya. Oke. I2 sampai dengan J7 kalau nggak salah. Oke, sampai J7 ya. Terus teman-teman koma, karena kita mau mengambil nilai desimalnya ada di kolom kedua. Ini kan kolom 1, ini kolom 2. Jadi kita klikkan di sini 2. Terus koma, terus karena kita ingin mengambil nilai yang benar-benar nilai benar-benar sesuai, berarti kita pilih yang false yang ini. Oke, tutup kurung terus kita enter. Oke, ini masih A karena di sini kita belum pilih ya. Terus langkah selanjutnya teman-teman masuk ke bagian nominal yang ini ya, nominal yang harus diinput. Oke, teman-teman masukkan di sini sama dengan teman-teman masukkan di sini sama dengan ini ya. Ini kita bagi dengan data yang ini. Kita enter. Ini masih NA semua ya, karena belum ada data yang kita masukkan. Terus kita masukkan di sini 100.000. Misal ya 100.000. Metode pembayarannya dengan apa?
ya, misalkan debit of us, ya, debit of us. Jadi nanti 101 10 rupiah ya. Kita tadi coba pakai QRIS ya. Kalau yang QRIS ya, tadi kan kita pertama coba pakai QRIS 100.000 ya. 100.000 ditambah 0,7%. Hasilnya itu adalah sekian ya, kalau sesuai dengan kalkulator HP. Coba kalau kita dengan kalkulator yang secara dengan matematikanya yang diperbankan ya. Oke, jadi kita pilih yang ini, terus kita pilih QRIS. Yang harus digesek adalah, ataupun yang dimasukkan nanti di mesin edisi adalah nominalnya sekian. Ya, berbeda ya. Ini 700, ini 705. Kalau teman-teman masukkan yang ini, nanti akan ada selisih uang masuk ke rekening. Tapi kalau teman-teman masukkan yang ini, nanti uang yang masuk ke rekening adalah sesuai yang ini. Seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi, ini sangat membantu sekali agar nanti di sisi keuangan tokonya teman-teman itu benar-benar termanage. Jadi nggak ada selisih. Seperti itu. Nah, lanjut ya, di tahap ketiga kita kan sudah buat seperti ini. Ini kita agak besarkan dulu tulisannya agar lebih mudah dilihat ya oleh teman-teman semua. Kita buatnya jadi mungkin 16 seperti ini ya, biar agak terlihat besar. Oke, nah selanjutnya agar data ini tidak bisa diedit oleh siapapun, teman-teman bisa lakukan ini ya. Ini kita rubah tulisannya menjadi warna putih ya. Setelah itu teman-teman di bagian kolom C5 dan C6 ya, C5 yang ini dan ini teman-teman klik kanan ya, terus format cells, terus di bagian lock rotationnya ini teman-teman hilangkan ya, teman-teman hilangkan. Setelah itu oke. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke bagian sheet ya, klik kanan protect ya, terus masukkan passwordnya, misal sini 1, terus kita enter, passwordnya 1 lagi kita enter. Oke, sehingga selain kolom C5 dan C6 ini tidak bisa diedit, ini pun tidak bisa diedit, ini juga tidak bisa diedit, yang di sini juga tidak bisa. Pokoknya cuman sisi kasir cuman bisa mengedit di bagian sini doang. Gitu, misalnya 120.000, 20.000. Ini pembayarannya pakai apa? Nah, seperti ini. Cuman bisa mengedit di bagian sini. Oke. Mungkin promosi ini akan sangat membantu teman-teman yang memiliki usaha agar uang yang masuk ke rekening sesuai dengan nota yang ada di kasir seperti itu. Dan saya kira ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman, dan saya juga tidak lupa untuk formatnya ataupun untuk filenya sudah saya upload di bagian deskripsi, bisa di download gratis ya. Mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa saya punya IG, silakan bisa di DM ataupun di sekedar follow saja, ataupun ada pertanyaan mengenai Microsoft Excel silakan ditanyakan di DM Instagram seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tutorial ini bisa lebih bermanfaat buat semuanya. See you!